Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Joeria MPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya akan menjabarkan tentang aksi nyata modul 3.3 komponen Bagja terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus yaitu yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan dan A, ambil pelajaran berdasarkan mode prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijadikan atau dijalankan tersebut. Nah, program kegiatan yang saya buat yaitu temanya Gertaling, Gerakan Cinta Lingkungan dan Anti Bullying. Kemudian prakarsa perubahannya yaitu terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, aman di sini sekolah dengan lingkungan belajar yang tidak ada bullying, kemudian nyaman dan asri, lingkungan yang bersih dan asri, banyak tanaman produktif seperti tanaman buah misalnya. Kemudian program atau kegiatan Gertaling ini meliputi yang pertama, kegiatan kokulikuler yang merupakan kegiatan memanfaatkan limbah plastik yang dimanfaatkan kembali dengan diubah fungsinya menjadi bentuk baru, contohnya tempat persemaian dan sampah organik yang dijadikan kompos. Kemudian yang kedua, kegiatan anti bullying dengan membentuk tim agen perubahan yang membantu tim TPPK sekolah dalam mengatasi bullying di sekolah. Kemudian ketiga, kegiatan menanam tanaman budidaya atau tanaman buah untuk menciptakan lingkungan yang asri. Program ini bertujuan melatih kepemimpinan murid dan menguatkan karakter gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pada Jumat Bersih dan Jumat Seni. Pada kegiatan Jumat Seni, siswa dapat mempresentasikan produk dari sampah yang mereka buat. Kemudian kegiatan sosialisasi anti bullying yang dilakukan guru saat pembelajaran. Dan tim agen perubahan akan melakukan tugas secara terjadwal atau piket. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa. Kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh siswa. Guru dan siswa berdiskusi untuk membahas program dan guru mendengarkan saran dan masukan dari siswa. Kemudian agen perubahan terdiri dari perwakilan kelas 10 dan sampai dengan kelas 12. Goal dari kegiatan ini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan student agency sehingga menggerakkan siswa lain untuk peduli lingkungan dan anti bullying. Alasan memilih Gertaling. Yang pertama, program ini bertujuan untuk melatih kepemimpinan murid dan menguatkan karakter gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Gerakan ini menanamkan sikap peduli lingkungan dan kreativitas dalam mendaur ulang sampah plastik dan pemanfaatan kompos dari sisa potongan rumput atau kacangan. Kacangan di sini adalah tanaman penutup tanah jenis Mucuna brassiata. Sampah plastik sangat banyak di sekitar sekolah sehingga perlu pengelolaan yang baik. Serta kacangan pertumbuhannya sangat pesat maka dapat dijadikan kompos. Gerakan anti bullying membantu menciptakan lingkungan di sekolah dan masyarakat yang bebas dari intimidasi dan perundungan. Kemudian aksi nyata menjalankan tahapan buat pertanyaan. Pada tahapan buat pertanyaan, ini gambaran secara umum kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait pentingnya lingkungan positif yang aman dan nyaman, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, dan berdiskusi dengan siswa. Kemudian siswa ini adalah perwakilan siswa yang diberi pengarahan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya modal manusia. Di sini modal manusia ini kepala sekolah, dewan guru, seluruh murid. Kemudian waktu yang dibutuhkan 2 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak. Nah, pada buat pertanyaan di sini dilakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program yang telah disusun sesuai gerakan sesuai dengan
gerakan atau program dibuat, yaitu gerakan cinta lingkungan dan anti bullying. Kemudian refleksi model P di sini yang pertama eh, perasaan. Di sini saya merasa termotivasi dan optimis. Kemudian merasa bahwa setelah melakukan dialog saya mendapatkan sebuah keyakinan bahwa program ini akan berjalan dengan baik. Kemudian dalam pembelajaran saya mendapat pembelajaran baru terkait pemahaman tentang pentingnya kita menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk mendukung semangat dan motivasi belajar siswa. Kemudian pada penerapannya tentunya saya akan melibatkan semua pihak untuk membantu menyusun dan pelaksanaan program Gertaling ini. Kemudian aksi nyata atau menjalankan tahapan ambil pelajaran. Di sini secara garis besar yang dilakukan mencari referensi sekolah yang melakukan program yang sama, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait referensi atau rekomendasi sekolah terdekat yang melakukan program yang sama atau mirip dengan gerakan cinta lingkungan ini, serta anti bullying. Kemudian melakukan diskusi dengan perwakilan murid. Kemudian modal manusianya ada kepala sekolah, dewan guru dan murid. Modal fisiknya ada workshop, alat praktik, bahan tanam, sampah plastik, media tanam, dan spanduk atau brosur. Dan media modal politiknya adalah kebijakan sekolah. Waktu yang digunakan 2 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak dan seluruh guru. Nah, buat pertanyaan di sini ada koordinasi dan diskusi. Yang pertama dengan kepala sekolah dan rekan guru, yang kedua dengan orang tua, wali, komite, dan yang terakhir adalah perwakilan siswa atau OSIS. Kemudian refleksi model 4P-nya untuk peristiwa di sini berdialog dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua dan komite terkait referensi sekolah yang telah melaksanakan program Gertaling. Kemudian dialog dengan siswa bertujuan untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari siswa terkait program Gertaling dan anti bullying dan kolaborasi dengan tim TPPK terkait bullying di sekolah. Nah, berikut ada perasaan. Ya, perasaan saya menjadi lega dan optimis karena mendapat informasi baru dan ide-ide baru yang segar terkait program Cinta Lingkungan ini atau Gertaling. Kemudian pembelajaran yang saya dapat adalah bahwa pentingnya memahami kekuatan aset sekolah yang dapat dikembangkan. Kemudian saya dapat pelajaran terkait bagaimana mengatasi bullying yang ada di sekolah dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, tim TPPK, rekan sejawat, dan siswa. Pada penerapannya tentunya ini gerakan berkelanjutan ya atau program berkelanjutan yang sementara ini sudah terlaksana. Ada taman ekobrik, meja kursi dari botol plastik, kemudian polybag dari botol plastik, serta kompos dari bahan organik. Kedepannya saya akan membuat ide-ide kreatif dari sampah plastik, serta di setiap PBM ada kegiatan sosialisasi anti bullying. Nah, ini ada kegiatan proses bicara. Oke, tadi itu ada video pencarian sampah untuk kegiatan pembuatan taman ekobrik. Nah, ini dokumentasinya ada gambar ketika kita memotong-motong plastik-plastik kecil kemudian dimasukkan ke dalam botol sampai padat. Ya, dimasukkan dan dipadatkan. Kemudian setelah terkumpul botol-botol tersebut baru kita masukkan ke dalam besi yang sudah dibuat dengan tulisan nama sekolah SMK Negeri 2 Bengalon. Dan ini di gambar yang ketiga itu siswa lagi memasukkan botol-botolnya, botol plastik. Kemudian yang terakhir itu sudah jadi ya. Jadi botolnya udah masuk ke dalam rangkai yang sudah dibuat sesuai nama sekolah. Kemudian ini gambar kedua, kegiatan pembuatan kompos dari mukona. Di gambar pertama itu siswa memasukkan daun-daun mukona ke dalam tempat ya, kayak sejenis karung tapi memang khusus untuk membuat kompos.
kompos 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 bag namanya kayaknya. Kemudian yang kedua ini pengayakan dan penghalusan ukuran dari kompos tersebut. Jadi itu diayak. Kemudian gambar ketiga pemotongan botol aqua yang dipotong untuk nanti dijadikan tempat polybag. Nah itu di gambar nomor 4 itu adalah polybag yang diisi kompos dari mukuna tadi, kemudian nanti akan disemai atau ditanam benih. Nah, gambar yang berikutnya ini adalah pemanfaatan pupuk kompos dari mukuna. Jadi ini kami ada menanam terong dan pupuknya kami pakai pupuk kompos dari mukuna. Dan gambar yang terakhir adalah pemanenan terong. Jadi terong ini bahan pupuknya dari kompos mukuna. Kemudian yang terakhir ini adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi bullying. Jadi itu gambar yang pertama kegiatan penempelan stiker atau brosur-brosur yang berisi tentang stop bullying. Kemudian gambar yang kedua itu kegiatan sosialisasi anti bullying ketika kegiatan MPLS. Mungkin sampai di sini pemaparan dari aksi nyata modul 3.3 dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.